yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi, menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Langkah yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi, menciptakan transformasi pendidikan Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktu untuk menerima saya berkunjung di sekolah Bapak. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Aswin. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini akan melaksanakan tugas pada modul 3 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini Pak. Oke, sebelum saya memulai ini sesi wawancara saya dengan Bapak. Oke, kalau boleh tahu Pak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Oke, lanjut Pak. Boleh tahu Pak nama kita Pak siapa Pak? Nama Hasanuddin SPD. Oh, Hasanuddin SPD Pak ya. Yang saya pakai haji tahun haji. Iya, Karena saya haji itu ada. Masya Allah, iya betul Pak. Iya. Oke. Ya oke Pak. Kalau ini saya langsung saja Pak ya untuk sesi pertanyaan ini Pak terkait tentang pengambilan keputusan Bapak. Nah ini saya bacakan Pak. Bagaimana sikap atau tindakan Bapak terkait pengambilan ya, keputusan pada saat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan, misalnya seperti dilema etika Pak. Ini kan biasanya kan kalau pemimpin itu paling sering temukan hal seperti itu Pak. Ada mungkin perkara yang sesama teman atau permasalahannya sesama teman guru. Nah bagaimana Bapak menyelesaikan seperti itu? Seperti yang tadi saya katakan, Iya. walaupun kita seorang pemimpin, tidak boleh dijadikan dalam hati bahwa saya ini yang paling biasa, Betul. saya ini yang paling tinggi. Yang sebenarnya kita itu adalah pelayan, melayani bawahan. Nah, jadi kalau ada permasalahan, apakah permasalahan antar teman, jika yang lainnya ada 2-3 orang yang tidak masuk permasalahan, panggil itu yang lain. Sebelum dipanggil ini yang 2 orang yang bermasalah, panggil yang lain bagaimana jalan keluar, bagaimana solusinya. Karena belum tentu kepala sekolah bisa menyelesaikan itu, karena bisa saja antar teman itu tahu bagaimana karakternya ini teman. Iya betul. Dari situ kita bisa dapat mengambil keputusan. Betul. Istilahnya Pak ya, tidak ada yang merasa lebih Pak ya. Iya betul. Kita selalu merasa kita ini kurang. Iya betul Pak, biasa Pak ya keputusan. Terus Pak ini kalau ini langsung yang selanjutnya Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak yang Bapak lakukan ketika menyelesaikan masalah? Langkah-langkahnya mungkin kalau misalnya ada persoalan dilema etika ini Pak seperti benar lawan benar, misalnya ada anak yang mau diluluskan, sementara kalau dilihat dari prestasinya mungkin dia jarang masuk, tapi kalau kita tidak luluskan juga kodong, bagaimana perasaan kita sebagai pemimpin? Langkah-langkah seperti itu bagaimana yang Bapak Kalau lakukan? persoalan anak seperti itu, yang pertama kita panggil gurunya. Oh iya. Kita dapatkan informasi dulu dari guru, bagaimana ini keadaan anak sehariannya, bagaimana prestasinya, bagaimana kehadirannya. Iya. Setelah itu dapat dapat kata intinya dari guru, panggil orang tuanya. Oh begitu Pak ya. Panggil orang tuanya, karena bisa saja akan timbul dilema jika orang tuanya tidak dipanggil. Iya. Ya, kita sampaikan bagaimana persoalan anak ini di sekolah. Betul. Kapan diluluskan akan terjadi seperti ini, kapan tidak diluluskan akan terjadi seperti ini. Iya. Maka kita duduk bersama guru kelasnya dengan orang tuanya. Oh begitu Pak ya. Artinya ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah Pak ya dalam hal ini guru. Kalau orang tua tahu keadaan anaknya, kita tidak luluskan, orang tua oh memang anakku begini. Iya betul. Iya. Betul itu Pak ya. Biasa Pak. Nah terus Pak, kira-kira ini Pak, hal-hal seperti apa yang menurut Bapak itu paling efektif dalam mengambil keputusan ketika menyelesaikan permasalahan? Yang paling efektif, yang paling baik bagi Bapak ketika menyelesaikan Yang permasalahan? paling baik itu memanggil yang berkepentingan. Oh begitu Pak ya. Seperti tadi, seperti masalah itu tadi anak-anak yang mau diluluskan dan sulit diluluskan, guru dengan orang tua ambil satu kata sepakat
antara tiga komponen ini. Iya betul. Guru, orang tua dengan kepala sekolah. Iya, memang ini efektif sekali Pak ya. Iya, karena ini kan istilahnya yang menciptakan persoalan mereka harus dudukkan bersama Iya, seperti itu. bersama ya. Iya, luar biasa Pak ya. Kadang ini orang tua, Pak lulus kayak tapi guru, Pak, masa bisa diluluskan begitu? Iya sama, iya sama Pak dengan dia di sekolah juga di Iya. tingkatan SMA begitu Iya. Pak. Karena ini memang persoalan dilema seperti itu Pak. Makanya pendidikan kelas itu harus duduk bersama guru. Iya, Guru, wali kelas dengan guru mata pelajaran. Masa Pak bisa lulusin yang begini? betul Pak. Kadang kalau di sekolah lanjutan panggil lagi BP. Pak sering dipanggil ini begini. Iya. Masa bisa dulu? betul Pak ya. Iya. Nanti kalau kita tidak dudukkan bersama nanti terindikasi langsung istilahnya pihak sebelah. Iya, tidak melibatkan orang tua. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini mungkin yang pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira Bapak ketika menyelesaikan setiap persoalan itu Bapak mengagendakan misalnya menentukan kapan waktunya untuk menyelesaikan persoalan atau misalnya ketika ada persoalan Bapak langsung selesaikan pada saat itu? Ada kalanya persoalan diselesaikan pada saat itu juga. Iya. Ada kalanya yang harus diagendakan. Oh, Contoh, Iya. kebiasaan saya jarang duduk di ruangan. Oh iya. Saya duduk di depan. Kapan ada tindakan anak yang kurang, langsung saya panggil. Nah, sini. Harus diselesaikan juga hari itu. Oh iya. Jangan tunggu nanti disampaikan di upacara atau apa. Iya. Nah, ada yang memang harus diagendakan. Contoh, ada anak yang sering terlambat. Iya. Ada anak yang malas. Maka sampaikan ke gurunya, Pak, ini harusnya dipanggil orang tuanya. Iya. Kapan bisa hadir? Iya. Nah, baru kita bicara bersama. Iya. Sebentar ini ada orang tua saya panggil. Oh ini ya bentuk agendanya Pak ya? Iya. Iya betul. Oh berarti menyalahan ya. Kadang diagendakan, kadang melihat urgennya kasus Pak ya? Ya, Iya, kalau- tergantung dari kasusnya. Iya. Ada yang harus contoh, ada anak yang sering dia saya panggil, Sundara, sini nak. Apa Iya. itu artinya Sundara? Iya. Ada yang kadang temannya lari, dia pasang kaki. Oh iya jatuh. Sini. Dipanggilnya kalau masalah-masalah seperti itu. Iya betul. Selesaikan saat itu Pak ya? selesaikan. Betul. Ada anak yang mau pulang, menangis, mau pulang ke rumahnya, panggil. Jangan biarkan dia pulang. Selesaikan dulu. Betul. Kalau memang perlu dipanggil orang tuanya, kapan bisa dipanggil orang tuanya? Harus selesaikan itu. Luar biasa Pak ya? Oke, kemudian ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, ini saya mau dengar ini terkait faktor-faktor Pak. Ini ya, faktor-faktor apa yang sekiranya Bapak anggap mudah dalam membantu Bapak? Jadi faktor-faktor apa yang sekiranya Bapak anggap mudah yang kemudian bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan setiap persoalan Pak? Faktor-faktor yang mungkin keterlibatan teman-teman atau seperti apa? Faktor utama dalam penyelesaian masalah, karena kita ingin menghadapi manusia tidak sama di Pak. kantor. Iya. Intinya adanya hubungan keluarga, Iya. adanya hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru, Iya. kepala sekolah dengan orang tua guru. Iya. Jangan selalu saya kepala sekolah. Oh iya betul Nah. Pak, betul. Nah, Iya. kemudian selalu menganggap bahwa semua itu orang yang ada hubungannya dengan kita lebih hebat dari kita. Betul. Maka mintalah informasi dari dia untuk mendapatkan penyelesaian masalah itu. Kalau memang kalau ada masalah dengan masyarakat, panggil komite. Oh iya begitu Nah. ya. Betul. Iya memang faktor-faktor yang penting sekali itu Pak ya dalam Iya, masalah. Jadi ada komite, kolaborasi guru Iya. dengan orang tua. Oke Pak, luar biasa Pak ya. Insya Allah memang menjadi seorang pemimpin ini memang butuh pengambilan keputusan di mana keputusan itu tidak merugikan sepihak Pak. Oke. Intinya jangan Iya. ada ego. Oh begitu Pak ya. Iya betul. Iya. Betul. Ego ini kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah Pak ya. Karena selalu merasa dia Iya saya betul. kepala. Oh iya. Nah, tapi selama dia merasa dirinya saya ini pelayan, Oh masya Allah. pasti semua terselesaikan. Iya Pak. Betul Pak. Betul.
Oke Pak Haji, mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak ya. Kira-kira Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari setiap menyelesaikan setiap kasus Pak? Ketika Bapak menyelesaikan berbagai macam kasus, kira-kira nilai-nilai pembelajaran apa yang bisa kita petik atau hikmah yang kita bisa ambil dari setiap Yang persoalan? bisa diambil hikmah bisa. Intinya berbicara yang baik dengan orang yang dapat masalah. Iya. Itu. Kapan ada tekanan-tekanan yang tinggi, pasti yang dipanggil lain. Iya. Tergantung juga dari kalau dia datang keraskah atau bagaimana. Nah, Iya. kita upayakan bagaikan api, kita kasih air. Oh iya. Nah, Betul. itu. Luar biasa. Ada pernah masalah saya di sini, kejadian di luar. Iya. Dia datang bawa kayu mau pukul anak. Oh iya. Saya panggil sini Pak. Sini. Kapan ini kejadian terjadi? Kemarin Pak, hari Minggu. Kenapa kita selesaikan di sini cara begitu? Karena ini anak saya, siapapun yang masuk harus berhadapan dengan saya. Iya. Karena guru dapat masalah, anak dapat masalah dari saya yang pertama. Iya. Saya dulu hadapi Pak. Betul. Karena semua di sini anak saya, bukan anaknya masyarakat, anak saya. Iya. Nanti anaknya masyarakat kalau waktu di luar jam pelajaran. Iya. Luar biasa Pak ya. Allah Akbar. Tapi ya begitu. Jangan karena orang marah datang kita juga marah. Kapan api yang datang kasihlah air. Iya. Artinya dengan jiwa lembutnya kita munculkan Pak ya. Iya, masalah luar biasa Pak. Oke Pak, terasa ini Pak, waktu saya sudah selesai dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Bapak. Saya doakan Bapak dalam kepemimpinan Bapak ini supaya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekaligus dihitung amal ibadah untuk pengabdian Bapak yang sudah puluhan tahun ini Pak ya, insya Allah. Oke Pak, ini saja yang saya bisa pertanyakan pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan tutur kata saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah didatangi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, oke Bu, perkenalkan nama saya Aswin. Saya merupakan CGP angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 21 Goa yang berada di Kecamatan Pakalasan, Desa Pembuseng. Nah, pada kesempatan ini Bu, kami diberi tugas terkait tentang mewawancarai 3 pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bu. Oke Bu, sebelum saya lanjutkan Bu, boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Oh iya boleh. Ya. Jadi nama saya Ibu Jumalia. Oh Ibu Jumalia. Mungkin panggilannya Ibu Jumalia juga. Jumalia. Iya, artinya memang seperti itu. Maaf, titel Bu? Oh titelnya SPD, masih SPD. Oh, sebentar Selesai, proses Bu, ya. insya Allah. Insya Allah. Iya. Oke Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, saya menyita waktu Ibu ini. Iya, enggak apa-apa. Iya, oke. Kalau begitu Bu, mungkin saya bisa langsung wawancara kita hari ini Bu ya. Iya. Oke. Ya, ini pertanyaan pertama saya ini Bu, terkait tentang dilema etika Bu ya. Kira-kira Ibu, bagaimana sikap ataupun tindakan Ibu terkait dalam pengambilan keputusan pada saat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan? Seperti Iya, itu ya. ya. Bagaimana sikap Ibu ya? Ya memang ya, namanya dilema etika itu ya berbicara soal permasalahan itu memang kita harus dihadapkan dengan dilema etika. Jadi adapun langkah-langkah saya itu kalau saya sih kalau misalnya ada masalah seperti itu, apakah itu dari guru atau siapapun, dari murid atau apa, tentu saya harus pikirkan dulu ya. Langkah pertama itu
saya harus pikirkan dulu apa yang akan saya lakukan. Iya, iya. Nah, kemudian memikirkan apa kira-kira efek atau dampak dari tindakan saya itu. Iya, betul, Nah, betul. ketika ada cara lain, saya juga akan memikirkan dampak dari kedua misalnya langkah-langkah yang saya lakukan itu. Nah, kalau setelah itu ya barulah saya jadwalkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk mengatasi masalah tersebut. Mengatasi masalah tersebut Bu ya. Iya. Oke, luar biasa Bu ya. Sikap saya memang sikap seperti itu Bu sangat dibutuhkan ketika mengambil satu permasalahan apalagi berkaitan dengan dilema IPK. Ya oke, alhamdulillah Bu. Kemudian Bu ini yang pertanyaan kedua ini Bu. Sekarang prosedur Ibu ya, prosedur kira-kira yang Ibu lakukan ketika menyelesaikan setiap persoalan itu ada tidak prosedur yang Ibu lakukan? Oh iya, tentunya ada. Oh iya, iya. Misalnya kalau misalnya dari guru ya, Iya, atau iya. siswa lah. Iya. Tentu kalau siswa gurunya dulu yang saya tanya. Oh begitu Gurunya ya. dulu yang saya tanya. Iya, iya. Seperti apa? Nah, kalau misalnya gurunya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, barulah saya panggil yang bersangkutan. Nah, begitu pun kalau misalnya masalah guru. Iya, iya. Kalau misalnya di antara mereka ini tidak bisa menyelesaikan, ya tentu saya yang harus menyelesaikannya. Oh, betul, Jadi betul. saya panggil, saya Iya. panggil masuk di ruangan. Artinya kalau memang masalah itu sulit atau seperti apa, tentu saya juga harus libatkan korwil ya. Kalau Korwil, kita di iya. sini korwil, Iya. itu. Tapi saya pikir selama ini yang saya tangani itu belum ada yang sampai ke korwil. Oh alhamdulillah Bu ya. Masih saya yang bisa Iya, menyelesaikan. alhamdulillah. Oh berarti seperti itu Bu ya, prosedur-prosedur. Kalau saya bisa tangkap tadi yang dilakukan pertama memanggil yang bersangkutan Bu ya. Ya, oke. Yang intinya pada saatnya nanti akan dipertemukan kedua belah pihak. Iya, betul. oke, seperti itu Bu ya. Oke Ibu, makasih. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, kemudian Ibu, ketika Ibu melakukan ataupun pengambilan keputusan tentunya ada hal-hal yang menurut Ibu efektif Bu ya. Nah, kira-kira Ibu, hal-hal yang menurut Ibu sangat efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Misalnya ada satu persoalan yang begitu rumit terkait dilema etika yang kemudian Ibu menganggap bahwa cara Ibu ini efektif, kira-kira efektifnya seperti apa Ibu? Ya. Iya betul. Kalau saya sih biasanya menyelesaikan masalah itu ketika saya panggil orangnya itu, saya minta dia dulu yang bercerita. Oh begitu Bu. Nah, Ya, saya betul. minta dia dulu yang bercerita. Iya. Kemudian kira-kira solusinya ini bagaimana? Nah, kalau misalnya solusinya ini apa yang dia mau itu saya bisa lakukan atau jalan itu yang terbaik, maka itu yang saya jalani. Betul. Jadi artinya kembali kepada yang bermasalah ini, kalau dia bisa memberikan solusinya, artinya apa ya istilahnya? Istilahnya masalah dan solusi itu saya kembalikan dulu kepada yang bermasalah ini. Oh iya iya Nah, betul. kalau betul. misalnya solusi itu saya bisa tangani dan bisa kita jalani, ya apa salahnya? Karena Betul. itu kan memang keinginannya. Oh, betul, Nah, dan betul, sesuai betul. dengan aturan. Iya, iya, Ya, iya. kalau sesuai aturan yang saya ikuti. Betul betul. Ya luar biasa Bu ya. Berarti yang menurut Ibu sangat efektif ya, kalau istilah di guru penggerakan itu Coaching ya, klinik. coaching. Ah. Ya ada nama di-coachingkan Bu ya. Saya Luar coaching biasa. dia Iya dulu. betul betul. Sangat baik itu Bu ya. Karena kita mencoba menggali potensi guru tersebut. Oke Bu, selanjutnya nih Bu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu ketika Ibu menyelesaikan setiap persoalan, apakah Ibu melakukan kegiatan seperti mengagendakan atau Ibu menyelesaikan masalah hari itu juga? Kalau itu juga, oh tidak. Iya iya. Pasti saya harus berpikir dulu Iya, iya. masalahnya ini berat apa ringan. Oh betul Ya. betul betul. Kalau misalnya masalahnya itu ya tergolong, kan istilahnya kan ada masalah ringan. Ringan Ya. iya. Kalau ringan dan bisa diselesaikan pada saat itu ya diselesaikan. Betul betul Ya, ya. jadi tergantung dari masalahnya. Masalahnya, Tapi iya. kalau memang masalahnya agak sulit, pasti saya harus mempertimbangkan dulu dan mencari waktu-waktu yang Iya, iya. bagus, karena kan namanya emosi itu kan Betul ya betul. tidak bisa secara langsung. Iya. Iya. Betul Bu ya. Luar biasa. Jadi pada prinsipnya Ibu melakukan dua-dua ini Bu ya, tinggal melihat Situasi kondisinya dan kondisi. iya, betul.
kondisinya. Kapan bisa diselesaikan hari itu, diselesaikan hari itu. Iya. Kapan kalau berat, berarti Ibu pending dulu ya, diagendakan. Oke Bu. Oke, terima kasih. Ya mungkin Bu, pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Kira-kira ketika Ibu menyelesaikan setiap persoalan yang Ibu lakukan terkait pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil pada saat Ibu menyelesaikan setiap persoalan itu? Oh iya betul. Ya, jadi memang Mbak, ketika kita menjalani sebuah dilema, apalagi ini ya dilema etika, Iya. yang pertama itu sikap sabar. Sabar. Oh iya iya. Sikap sabar yang kita harus tanamkan dulu dalam diri kita, Betul. baik dalam diri kita maupun si yang bermasalah ini. Iya. Tapi sesungguhnya kan kepemimpinan ya. Iya. Sabar, kemudian tahu aturan. Iya, tahu betul. aturan dan kira-kira dampaknya kita harus pikirkan ini. Iya. Apa istilahnya ya? Rasa kasihan Bu ya. Iya betul. Rasa Rasa kasihan kita harus pikirkan juga apa kira-kira dampaknya ketika kita ambil keputusan seperti itu. Iya. Nah, begitu. Luar biasa Bu ya. Memang betul Bu. Pembelajaran besar ketika kita menyelesaikan satu persoalan itu biasanya ada pembelajaran Hati ya. Ya. Kita juga harus hati Betul. meskipun Sabar. meskipun aturan itu kan, tapi artinya ya Hati juga hati perlu juga bicara kita nurani harus Bu ya. bicara. Luar biasa Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Tidak terasa Bu, wawancara kita singkat hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri pertanyaan ini Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyita waktu Ibu pada kesempatan ini. Ya, saya pun berdoa semoga Ibu dalam tugas baru ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah dan dilancarkan semua apa yang menjadi cita-cita Ibu. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Bu ya. Ya, oke ya. Kita juga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.